Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Woi Pung, ini kan di Ya, kolom komentar kita nih mulai banyak nih yang bicara soal performa pemain timnas yang belakangan ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. betul. Bisa dibahas nggak, Bro? Ya, memang kita juga melihat ya bahwa dari kolom-kolom komentar banyak juga kemudian netizen-netizen bola, pemerhati-pemerhati bola yang punya concern terhadap timnas. Itu juga mulai mengkritisi banyak pemain, terutama pemain-pemain lokal ya. Mhm. Pemain-pemain lokal ini adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia maupun pemain hasil abroad gitu loh. Hmm. Memang kalau kita kenapa kemudian pemain-pemain naturalisasi mungkin tidak terlalu banyak dikritisi, bahkan mungkin lebih banyak pujian-pujian yang masuk karena mereka memang terlihat dari beberapa kali pertandingan memperlihatkan grafik yang ini stabil, bahkan memperlihatkan eh, ini ya grafik yang menanjak. Ini juga Hmm. mungkin sebagai bagian dari antusiasme mereka Mhm. ketika bisa memperkuat timnas Indonesia. Itu mungkin kita kesampingkan dulu untuk kita kritisi atau kita analisa. Mhm. Karena Mhm. sepertinya yang lebih banyak kemudian dipermasalahkan oleh banyak-banyak kritisi sepak bola Mhm. maupun kita dalam hal ini menganalisa performa, Mhm. itu saya melihat pemain-pemain kita ini saya masukkan ke dalam tiga klasifikasi. Mhm. Pemain yang pertama pemain yang menanjak, Mhm. kemudian pemain yang mungkin stabil, Mhm. dan pemain yang mulai performanya menurun gitu loh. Hmm. Udah bisa ditebak nih siapa aja isinya. Gimana gimana, Bro? Iya, iya. Lanjut. Kalau kita lihat ya, kalau pemain-pemain yang saat ini saya melihat pemain-pemain yang mulai menanjak lagi nih Mhm. setelah dipercayakan memperkuat timnas. Mhm. Yang mulai kelihatan ada peningkatan lagi itu di sektor kiper ada Nadio yang mulai Mhm. kelihatan juga walaupun dia jarang diturunkan tapi beberapa pertandingan yang dia katakanlah dipercaya dia juga bisa menunjukkan performa yang lumayan bagus walaupun Mhm. sempat dia ditinggalkan. Tapi ketika performanya atau ketika motivasinya untuk memperkuat timnas begitu kuat, dia juga bisa menunjukkan grafik peningkatan walaupun Mhm. tidak signifikan ya. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah Sananta ya. Sananta Mhm. ini memang dari hari ke hari dia juga memperlihatkan sosok yang kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dia Hmm. bisa menjadi pemain yang katakanlah predator di jantung pertahanan lawan dan ini Mhm. juga menjadi angin segar buat timnas kita. Mhm. Kemudian ada juga Dimas Derajat ya. Hmm. Dimas Derajat juga belakangan juga mulai memperlihatkan bahwa dia sudah bisa bermain secara kolektif. Dengan Hmm. siapapun dia disandingkan, dia bisa melakukan chemistry yang bagus. Hmm. Dia punya chemistry yang bagus dengan terutama dengan Sananta. Dia juga dengan pemain-pemain yang lain di depan, katakanlah dia bisa bermain dengan Ricky Kambuaya dan segala macam gitu loh. Dan Hmm. ini juga kan menjadi semacam barometer ya, bagaimana dia bisa memperlihatkan grafik yang mulai menanjak gitu loh. Hmm. Sementara kita juga lihat Rizky Ridho. Rizky Ridho, walaupun pemain ini masih muda, tapi grafiknya terus meningkat terus gitu loh. Hmm. Bahkan sepertinya STY di luar ketidakhadiran Jordi Amat, sepertinya duet Elkan Bagot dengan dengan Rizky Terus Ridho gitu. ini sebuah harga mati sepertinya. Karena chemistry antara kedua pemain ini sudah begitu bagus. Ketika Rizky Ridho dipasangkan dengan Fahrudin, itu ternyata nggak begitu nyetel. Justru Hmm. Rizky Ridho akan lebih terlihat gaya permainannya yang asli, kualitasnya ketika dia bermain bersama Elkan. Gitu loh. Ini Hmm. kan artinya dia juga punya pemahaman dan punya chemistry dan bahasa sepak bola yang mungkin Hmm. bisa dimengerti oleh banyak orang gitu loh. Hmm. Nah itu yang terlihat. Hmm. Kemudian kita juga melihat ada Ricky Kambuaya. Ricky Hmm. Kambuaya kemarin kemarin kan sempat boleh dibilang stagnasi ya Hmm. penampilannya. Tapi dari dua penampilan terakhir itu terlihat sekali bahwa Ricky Kambuaya bisa bermain di sektor tengah dengan cukup bagus. Hmm. Umpan-umpan yang memanjakan pemain-pemain lain. Kemudian dia begitu ngotot dalam perebutan bola.
kemudian dia juga punya mobilitas yang cukup bagus, ini kan menunjukkan bahwa Ricky Kambuaya sudah mampu dan sudah bisa memperlihatkan kemajuan yang lumayan meningkat ketimbang Hmm. penampilan yang terdahulu. Itu, Hmm. Bro. Ya, oke, oke. Itu yang menanjak ya. Jadi lumayan banyak juga Ah, yang ikut menanjak ya, ya, disebut tadi namanya. Oke, yang sekarang betul. yang berarti yang kedua ya, yang stabil atau yang gitu-gitu aja? Stabil atau stagnan? Stabil, saya lebih suka menyebutnya ini stabil ya. Kalau Mhm. stagnan artinya dia tidak hanya Tidak akan. berjalan di tempat gitu loh. Tapi stabil ketika dia bisa mempertahankan performa gitu loh. Hmm. Kalau itu saya lihat pada Rahmat Irianto, dia Mhm. bisa stabil mempertahankan performanya walaupun tidak ada lonjakan-lonjakan perubahan yang signifikan. Bisa Mhm. jadi ini juga bagian dari strateginya STY untuk bisa mengerem dia untuk secara disiplin menjaga daerahnya. Mhm. Kemudian dalam hal ini Mark Klok juga saya masih menganggap Mark Klok adalah pemain yang stabil ya dalam penampilannya. Walaupun di pertandingan terakhir dia juga bermain agak kurang bagus ya. Nah, Mhm. tapi saya masih mempercayakan bahwa McLoughlin masih punya kemampuan untuk bisa mempertahankan performanya gitu loh, Bro. Mhm. Mhm. Nah, ini dua pemain ini saya lihat yang terlihat bahwa mereka masih mampu untuk secara stabil mempertahankan performanya. Mhm. Di luar pemain-pemain yang justru yang tadinya kita harapkan bisa menanjak performanya, tapi belakangan justru malah menurun. Mhm. Sebagai contoh, Pratama Arhan, kemudian Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, kemudian Sadir Ramdhani, itu Dendi Sulistiawan. Ini kelima pemain ini saya pikir belakangan ini malah menunjukkan grafik yang agak-agak menurun ya, gitu Mhm. loh, Bro. Nah ini menurun kenapa ya bro ya? Ini kan kebetulan kalau yang tiga ini kan masih pengantin barulah terhitung ini. Apa ada pengaruh nih? Ya, itu kan dari kolom komentar juga menyatakan bahwa mungkin ini ada pengaruhnya. Saya pikir saya agak setuju juga nih dengan Mhm. masukan dari para netizen bola ya. Mhm. Mungkin saja ketika mereka juga kemudian punya tanggung jawab yang berbeda, bukan hanya fokus kepada sepak bola dalam hal ini ya. Mhm. Apalagi mereka sedang memasuki dunia baru, dunia yang harus menuntut mereka untuk lebih bertanggung jawab. Mhm. Bisa saja ini mereka belum bisa ini ya, belum bisa memanage bagaimana menetapkan titik fokus gitu loh. Mhm. Nah, artinya konsentrasi mereka sedikit agak terbagi ya. Bagaimana mereka harus mulai membagi konsentrasinya buat keluarga, Mhm. apalagi Witan juga istrinya juga sedang hamil. Mungkin itu juga menjadi salah satu pemicu. Tapi saya harapkan sekali bahwa persoalan-persoalan seperti ini tidak berlangsung lama gitu loh. Mhm. Nah, kayak seperti contoh, tapi saya juga melihat bahwa ini ya performa contohnya Arhan gitu ya. Mhm. Arhan belakangan ini kan bermain begitu emosional ya. Ya. Dia seperti ingin menunjukkan jati dirinya Mhm. ketika dia bermain ditonton oleh banyak penonton-penonton Indonesia. Mhm. Tapi keinginan dia, emosinya dia itu akhirnya tidak terkontrol. Mhm. Bermainnya jadi malah berantakan begitu Mhm. loh. Itu Arhan ya. Apalagi Ya. Arhan juga sampai saat ini mungkin ada persoalan-persoalan di klubnya ketika Mhm. dia sampai sekarang belum mendapatkan kepercayaan dari pihak klub Mhm. untuk turun di laga-laga resmi. Mhm. Jadi ini seperti ingin membuktikan gitu loh bahwa Mhm. performa saya ini sebetulnya bisa dilihat gitu. Cuma kok kenapa saya juga belum dipercaya untuk tampil di level klub gitu loh. Nah, cuma sayangnya cara penyalurannya agak ini ya, agak kurang terkontrol. Itu saya Ya, ya. melihatnya ke situ. Ada Kemudian yang komentar begitu juga. juga itu Hah? katanya pengen selebrasi lagi tuh Ya, karena pengen selebrasi jadi akhirnya ngotot ngotot tapi akhirnya jadi ya kita sepak bola ini kan permainan tim ya bukan permainan perorangan jadi itu betul. yang mungkin harus diingetin lagi ya. Betul. Ya memang tugasnya STY memang mengingatkan para pemainnya bahwa ini adalah olahraga kolektif. Tidak bisa artinya ego pribadi dibawa ke dalam sebuah permainan kolektif. Mhm. Nah,
Kalau misalkan cita-citanya atau ambisinya Arhan untuk selebrasi, kemudian menunjukkan rasa cintanya kepada istri itu lain masalah ya bro ya. Kalau akhirnya jadi begini kan juga akhirnya kontraproduktif Ya, sepertinya benar, ya. benar, Nah, benar. kemudian kalau kita lihat Asnawi, Asnawi ini kan belakangan bermain di Jeongnam, dia juga sangat emosional ya bermainnya ya, agak-agak berantakan. Dia tidak bisa mengontrol emosi. Dia tidak fokus. Akhirnya beberapa kali Asnawi diganjar bahkan kena kartu merah, kartu kuning. Dia disuspend untuk satu atau beberapa pertandingan gitu ya karena menerima 5 kartu kuning. Akumulasinya sudah 5 kartu kuning, dia disuspend dalam satu pertandingan gitu loh. Nah, ini juga kan menunjukkan bahwa Asnawi juga punya persoalan-persoalan mentalitas di dalam dirinya ya. Ketika dia berangkat ke timnas pun juga permainannya tidak memperlihatkan ketenangan gitu loh. Agak emosional, gayanya jadi seradak seruduk. Nah, ini yang kita khawatirkan Asnawi kembali ke setelan pabrik gitu loh. Ini yang kita ngeri gitu loh. Seharusnya pemain seperti Asnawi itu lebih tenang. Apalagi ketika dia bermain melawan Argentina di FIFA Matchday itu kan bagus sekali. Iya, iya. Ketika dia bisa memperlihatkan ketenangan, mampu menjaga daerahnya dengan baik, melakukan manuver. Nah, ini yang kita harapkan bahwa performa ketika melawan Argentina katakanlah ya, itu bisa dia keluarkan lagi. Kemudian fokus sebetulnya yang paling utama adalah fokus. Bagaimana dia bisa mencari titik fokus yang paling tepat untuk bisa bermain sebagai bagian dari sebuah kolektif. Gitu loh, Bro. Iya, iya. Sama sebetulnya dengan Sadil Ramdhani gitu loh. Sadil Ramdhani juga begitu. Ketika dia bermain di level klub, dia kan begitu bagus ya. Penetrasinya bagus, kemudian dia bisa bermain secara kolektif. Terbukti ketika dia mengalahkan PSM Makassar di Piala Champion Asia. Itu kan apa ya? Dia punya kontribusi yang sangat besar buat kemenangan Sabah dengan assist-assistnya yang sangat bagus gitu loh. Iya. Nah, kenapa kok ini tidak terbawa di klub gitu loh. Nah, lagi-lagi sepertinya gini ya, dukungan dari penonton kadang-kadang kalau kita menyikapinya dengan cara yang salah itu bisa jadi bumerang. Nah, cara yang salah ya dalam pengertian dia menyikapinya dengan upaya untuk menunjukkan sosok siapa nih saya sebenarnya gitu loh. Tapi dia lupa bahwa yang tadi Bro Eri bilang ini adalah permainan kolektif gitu loh. Jangan ego pribadi dibawa ke lapangan yang itu tentu akan merusak gaya dan strategi taktikal di lapangan. Yeah. Itu yang sepertinya jadi fokus, harusnya ada perbedaan fokus dalam tipe permainan timnas kita. Witan pun begitu, walaupun Witan Egy itu hampir sama bro. Witan Egy juga belakangan juga setelah dia kembali ke tanah air juga belum lagi menunjukkan dia seperti yang dulu gitu loh. Yang dulu pernah dilulukan oleh masyarakat bola gitu ya, sekarang malah di kolom komentar banyak yang negatif. Nah, tapi satu hal ya mengenai Sadil ini ya. Mungkin Sadil ini bagus sekali di Sabah gitu ya. Karena memang lawan-lawannya adalah lawan-lawan yang katakanlah setara di Liga Malaysia. Sementara kan lawan-lawannya Sadil ketika berada di timnas ini kan levelnya udah jauh beda. Jadi nggak bisa juga kemampuan yang biasa dilakukan di sebuah liga gitu ya. Terus dibawa ke level dunia kan, ini anggaplah kita udah levelnya dunia nih ya kan. Karena lawannya kan bukan lawan satu liga lagi kan. Iya. Sehingga kualitasnya beda, sehingga permainan kita dengan lawan yang lebih tinggi kualitasnya tidak bisa disamakan gitu dengan cara-cara yang di level liga gitu kalau menurut saya sih ya, tapi mungkin itu juga salah sih. Sepertinya gini, ini kan kita lihat gaya permainan Sadil ketika melawan, yang dilawan adalah Brunei Darussalam bro. Jadi ketika dia melawan Brunei Darussalam yang levelnya mungkin beberapa level di bawah kita, itu pun juga tidak menunjukkan performanya yang bagus. Itu juga itu kan jadi masalah. Terkecuali ya yang dilawan mungkin Burundi, kemudian Curaçao,
itu lain masalah ya. Artinya pemain-pemain sudah tahu dan punya pengalaman menghadapi tipe-tipe permainan seperti Sadil gitu. Tapi ketika bermain melawan Brunei Darussalam saja dia tidak bisa menunjukkan performa yang bagus, ini kan ada sesuatu masalah sebetulnya. Masalahnya bukan pada skillnya, tapi pada egonya, bro. No, ya, ya, ya. Heeh. Kemarin lihat itu apa namanya podcastnya wawancara dengan Sintayong. Dia bilang memang yang dia perbaiki di Indonesia adalah mental. Betul, betul. Ya Nah, itu. tapi dari beberapa pemain yang tadi saya sebutkan penurunannya begitu kelihatan. Yang paling kelihatan justru Dendi Sulistiawan yang sampai sekarang dari dulu sampai sekarang kok nggak naik-naik orang ini. Masih segitu aja gitu. Dan sayang sekali ya Dendi tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh STY untuk menunjukkan performanya. Jadi kalau misalkan nanti di Piala Asia kemudian kita ada penambahan amunisi baru, entah itu dari naturalisasi, kemudian entah juga dari pemain-pemain Liga 1 yang sebetulnya punya kapasitas untuk bermain, tapi terkendala oleh satu dan lain hal seperti Yance Sayuri, Yakob Sayuri, itu kan bahaya pemain-pemain seperti Dandi ini gitu. Nah, ini jadi memang harus meningkatkan lagi ya kualitasnya, karena nanti makin lama makin kenceng nih persaingannya. Betul, terutama segini di posisi Asnawi, ya. Posisi Asnawi ketika Asnawi tidak bisa meningkatkan performa, di situ ada Sandy Walsh. Itu bahaya. Di kiri ketika Pratama Arhan juga tidak bisa menunjukkan potensinya, di situ ada Shane Patirama. Nah, ini kan artinya apa? Pemain-pemain ini ya warning gitu loh. Berikut juga di lini-lini berikutnya. Lini depan. Kalau misalkan Dandi masih seperti ini, di situ ada Rafael Struijk yang siap masuk. Gitu loh. Di tengah, memang kita belum bisa melihat Marcelino karena Marcelino kan masih cedera dan kemarin tidak turun. Tapi di tengah tuh ada Ivar Jenner sekarang. Gitu loh. Nah ini yang artinya hati-hati buat pemain-pemain lokal kita. Karena posisi mereka juga tidak aman. Mengingat bahwa jadwal pertandingan itu sudah akan akan banyak lagi nih frekuensinya. Di bulan November kita pra Piala Dunia kan, kualifikasi Piala Dunia babak kedua. Nah, setelah itu di Januari kita udah Piala Asia gitu. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana para pemain-pemain yang katakanlah mungkin dari mulai level yang stabil dalam hal ini seperti Rahmat Irianto, Mark Klok, ini juga harus mulai berpikir untuk meningkatkan kualitas. Kemudian pemain-pemain yang saya sebut seperti Egy, Witan, Pratama Arhan, Asnawi, ini harus mengembalikan fokusnya, mengembalikan konsentrasinya. Karena yang Sayuri, Yakob Sayuri siap masuk misalkan gitu ya. Kemudian ada JIZ lah segala macam, Nathan Chuaon yang siap masuk. Nah ini yang kita harapkan sebetulnya kan alangkah idealnya ya kalau timnas kita juga bukan cuma diisi oleh pemain-pemain hasil naturalisasi. Iya gitu. Betul, persis. Karena kalau ini cuma timnas kita dihuni oleh semua pemain hasil naturalisasi, sih bukan sesuatu yang menggembirakan buat saya. Iya. Tapi balik lagi kan semuanya ke pemain-pemain kita sendiri yang di lokal, yang juga bermain di lokal, di liga lokal itu yang justru harus mulai meningkatkan performance mereka sendiri. Betul. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai beberapa pemain timnas ya. Menurut Sobat sendiri, ada yang kurang pas nggak penempatannya? Oh dia stabil, oh bukan stabil, nih harusnya si Anu. Ada yang ketinggalan? Silakan tulis di kolom komentar. Atau juga gimana nih buat yang tadi disebut bahwa aduh mulai merosot nih, udah ganti aja atau masukin yang baru atau gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.